Kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 kembali terpancar di masyarakat membawa semangat baru. Berbagai kegiatan sudah disiapkan sejak memasuki bulan Agustus 2022. Setiap warga, baik di perkampungan maupun di kota, sudah mulai memasang berbagai pernak-pernik seperti umbul-umbul, menghias gapura, dan tentu saja memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menjumpai Anda dalam program Ini Sriwijaya. Semarak kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun kini mulai terasa. Setelah 2 tahun kita melalui masa pandemi. Kini berbagai kegiatan dan pagelaran mulai ramai dilaksanakan, memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Namun seperti apa makna Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di hati masyarakat Sumatera Selatan? Kita saksikan Ini Sriwijaya. Setelah 2 tahun berbagai kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sempat dibatasi karena pandemi COVID-19. Tahun ini, warga Sumatera Selatan kembali dapat merayakan hari bersejarah ini dengan berbagai kegiatan seperti perlombaan. Tentu hal ini telah ditunggu oleh warga negara Indonesia dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Berbagai perlombaan yang digelar di bulan Agustus ini sudah menjadi tradisi yang selalu dilakukan setiap 1 tahun sekali pada momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya harapannya sih Indonesia semakin maju, semakin lebih baik lagi ke depannya. Mas, di daerah Makassar sendiri gimana biasanya perayaan Hari Kemerdekaan ini? Kalau perayaan Hari Merdeka untuk daerah Makassar itu banyak sih Mbak, perlombaannya banyak. Ada panjat pinang, seperti kan, ada turnamen sepak bola di tempat kita. Yang paling yang wajib ada biasanya? Yang wajib ada panjat pinang, itu pasti. Tiap 17-an pasti itu panjat pinang. Berbagai perlombaan di setiap daerah berbeda-beda, dari mulai panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk, sepak bola antar warga, dan masih banyak jenis perlombaan lainnya. Di Kota Palembang sendiri, terdapat perlombaan olahraga tradisional yang wajib digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, yakni Lomba Perahu Bidar yang diselenggarakan di Sungai Musi. Hal ini tentu berdampak positif bagi seluruh warga, terutama para pelaku UMKM yang ada di sepanjang tepian Sungai Musi. Kembali semaraknya perayaan Hari Kemerdekaan dirasakan membawa angin segar bagi hidupnya kembali roda perekonomian setelah sempat hampir tertidur selama kurang lebih 2 tahun. Senang, terutama tidak lagi diwajibkan pakai masker dan sudah itu beguyur rami. Mudah-mudahan ada acara juga kemerdekaannya apa bidar apa-apa di benteng ini rami. Mudah-mudahan rami acara Agustusannya rami juga makan di meja kami ini, amin.
Iya, mudah-mudahan UMKM usaha kecil menengah ini hidup lagi dikarenakan tidak lagi ada masker, tidak lagi pakai vaksin-vaksin, tidak lagi terbatas pokoknya. Mudah-mudahan aman, lancar, terkendali. Kalau 2 tahun kemarin sama pandemi tidak ada lagi ya, Bu? Yo, susah juga waktu pandemi kemarin. Mudah-mudahan jangan terulang lagi pokoknya. Sekarang ini sangat senang bisa kita memperingati hari kemerdekaan kan. Ya bisa ada lihat bidar nanti lomba semacam-macam lomba. Iya. Gimana Bu dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Ibu biasanya? Kalau daerahku ramai sekali. Ini kalau di Palembang ini belum ada kegiatan apa-apa. Kalau kami di Dosun sudah ada kegiatan gerak jalannya, lomba-lombanya semua. Sudah ramai. Kalau di sini belum ada. Yang wajib ada biasanya lomba. Bidar biasanya. Tapi belum ada. Iya, harapannya supaya diadakan semua lomba lah. Biar kita senang, biar rame lagi, biar jualannya bisa rame lagi. Sekarang ini kan masa sepi semua. Iya. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi hal yang wajib dimaknai dengan rasa syukur karena bangsa Indonesia sudah bisa melewati berbagai permasalahan dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pandemi COVID-19, di mana banyak negara-negara lain mengalami keterpurukan, termasuk Indonesia yang kini mulai berangsur bangkit dari keterpurukan.
Indonesia termasuk memiliki ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi krisis global dampak pandemi. Hal ini dapat dilalui dengan rasa kebersamaan menghadapi segala tantangan, sehingga Indonesia menjadi negara kesatuan yang kuat. Selain itu, optimisme sangat penting yang telah diwujudkan oleh negara Indonesia, khususnya di usia ke-77 tahun ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup disegani di mata dunia. Dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia ini cukup menggambarkan semangat bangsa Indonesia untuk segera bangkit dari keterpurukan dampak pandemi. Apalagi berbagai potensi yang dimiliki negara Indonesia ini sangat kaya. Negara yang besar, sumber daya alam yang berlimpah, budaya yang beragam, dan simbol negara yakni Pancasila yang menjadi pengikat sistem nilai di negeri ini yang bisa menjadi pijakan kolektif bangsa kita yang memiliki keanekaragaman, namun mampu bersinergi bersama membangun negara Indonesia. Pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan kita yang
ke-77 ini. Pertama kita harus bersyukur ya. Bersyukur itu tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah ya bagi orang muslim. Bersyukur itu artinya kita harus melakukan action ya, tindakan-tindakan yang memang dibutuhkan untuk membuat negara ini maju. Yang kedua, kita harus menjadi bangsa yang optimis karena kita sudah terbukti punya segala potensi untuk bisa menjadi bangsa yang maju dan besar. Yang ketiga itu kita harus bertekad untuk menjadi negara yang kuat. Karena ke depan tanggung jawab kita, beban kita itu makin berat, makin besar. Jadi kalau kita tidak kuat secara ilmu pengetahuan teknologi, tidak kuat dari segi kesehatan dan tidak kuat dari segi ekonomi, maka ke depan kita akan menjadi bangsa yang lemah, yang gampang dibeli, yang gampang dibohongi, dan gampang ditinggalkan oleh bangsa-bangsa lain. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penting bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, momentum seperti ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengetahui makna dan arti dari kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Hal yang tak kalah penting, proklamasi membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui usaha dan perjuangan untuk mempertahankan harga diri yang tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding dengan banyak negara lain. Momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini tentunya harusnya menjadi bagian dari refleksi kita, bangsa Indonesia, untuk tetap menghargai jasa-jasa para pahlawan sebelumnya yang telah mendahului kita. Dan juga momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini kita manfaatkan untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Akhirnya saya Arya Kasari, mewakili kerabat kerja yang bertugas, undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.